Halo sahabat, apa kabar? Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi tips dasar mengolah perak. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Jangan lupa like, komen, dan share channel ini. Silakan simak videonya hingga selesai. Terima kasih. Oke sahabat, langsung saja. Saya sudah siapkan perak yang akan dimurnikan. Material olah ini saya dapat dari seorang pengepul limbah elektronik. Seperti ini. Saya tidak akan menjelaskan lebih jauh tentang bahan ini. Kita fokus pada proses pengolahannya. Dan yang harus kita siapkan adalah asam nitrat, garam meja, soda api, dan gliserin. Gliserin ini dapat kalian peroleh di toko kimia yang menjual zat aditif makanan. Dan menggunakan gliserin adalah favorit saya. Oke, saya akan menghitung berapa banyak asam nitrat yang kita butuhkan untuk 68,42 gram bahan olah. Saya hanya menggunakan 1 ml asam nitrat untuk 1 gram perak murni. Di sini, saya tidak akan berbicara dengan teori yang rumit, karena mungkin akan lebih tepat jika disebut dengan demo memasak. Kita siapkan asam nitratnya, dan jangan lupa untuk mengencerkannya dengan air. Mari kita mulai. Sahabat, saya sarankan gunakanlah sarung tangan. Tak peduli sejelek apapun sarung tanganmu, gunakan. Untuk perbandingan, kalian bisa membuat perbandingan 1 asam, 1 air, 1 asam, 2 air, atau 1 asam, 3 air. Kita tunggu. Oh, sudah bereaksi. Dan setelah 3 jam lebih proses reaksi berlangsung, akhirnya semua material sudah terlarut. Dapat kalian lihat, larutan berwarna kecoklatan. Ini disebabkan adanya sisa material yang tidak terlarut. Menurut saya, ini bukan emas. Lebih mirip lapisan isolator, dan ada material besi karena bersifat magnetik. Mungkin berasal dari skrup yang ikut bersama bahan olah. Oke, saya tuang dulu. Lalu membilasnya dengan air. Selanjutnya kita saring. Sahabat, kertas saring yang saya pakai adalah tisu biasa. Tisu ini banyak dijual di minimarket. Dulu disebut tisu handuk. Sekarang berubah disebut tisu dapur. Murah, tidak mahal, dan cukup membantu. Lalu basuh dengan air, supaya tisu tidak kaku dan dapat merekat pada corong. Oh, larutannya jadi keputihan. Tapi tenang,
Ini suspensi akibat adanya kandungan klorin dalam air yang saya gunakan. Bisa kalian lihat, ini penyebab terjadinya suspensi. Botol yang saya pakai menyimpan air adalah botol bekas pembersih toilet, dan itu mengandung klorin. Jika larutannya cukup asam, maka larutan akan kembali jernih. Selanjutnya, kita siapkan garam meja dan larutkan dengan air. Selain garam, kalian juga bisa menggunakan HCl. Oke, seperti yang saya katakan sebelumnya, jika larutannya cukup asam, maka suspensi tadi akan hilang dengan sendirinya. Selanjutnya kita tuangkan larutan garam meja ke dalam larutan induk. Oke, terjadi pengendapan. Inilah perak kita. Pada tahap ini, perak yang diperoleh adalah perak klorida, bukan perak logam. Pada tahap selanjutnya, kita akan merubah perak klorida ini menjadi perak logam. Dan saya sisakan air garam untuk air uji. Dapat kalian lihat, peraknya mengendap. Tetapi seperti ada suspensi dalam larutan kita. Mari kita uji, apakah larutan induk ini masih mengandung perak atau sudah mengendap semua. Gunakan pipet. Lalu teteskan ke dalam air garam. Yap, positif, masih mengandung perak. Jika larutan terkonfirmasi mengandung perak, maka tambahkan lagi air garamnya, atau sahabat bisa menggunakan HCl, dan lakukan pengujian berulang. Ini adalah hasil pengendapan yang sudah didiamkan selama semalam. Selanjutnya, kita tinggal menuangkan sisa air dari larutan induknya ke wadah lain. Setelah itu, cuci endapan dengan air panas. Kenapa air panas? Karena air panas bisa menghilangkan kontaminasi timah pada perak kita. Tuangkan, cuci lagi beberapa kali. Air panas juga berfungsi membuat perak kita menetap di dasar wadah, menggumpal, tidak pecah, atau mengapung, sehingga memudahkan proses pencucian. Sahabat, pada tahap selanjutnya, pengaduk plastik ini tidak dapat kita gunakan. Gunakan pengaduk logam atau kaca. Oke sahabat, ini adalah tahap menjadikan perak klorida menjadi perak logam. Pertama, tambahkan soda api pada endapan perak klorida. Aduk hingga merata sampai endapan berwarna hitam seluruhnya. Pada tahap ini, hal terpenting adalah usahakan perak klorida milik kalian tidak tergenang air. Membuang sisa air bilas hingga benar-benar tiris hanya memungkinkan jika kalian mencucinya dengan air panas. Jika dirasa kurang, tambahkan soda api hingga hitam pekat.
Kedua, tambahkan sedikit demi sedikit gliserin yang diencerkan dengan air. Ini bertujuan agar reaksi panas tidak terjadi secara berlebihan. Tuangkan gliserin perlahan-lahan sampai endapan hitam menjadi warna abu-abu, seperti semen. Jika seluruhnya sudah menjadi layaknya warna semen basah, itu berarti sudah menjadi perak logam. Selanjutnya, cuci hingga bersih dengan air panas dan tiriskan. Oke, inilah hasil akhirnya, perak logam. Perak logam ini sudah bisa kalian lelehkan dengan torch dan menjadikannya logam solid. Baiklah sahabat, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita sama-sama dapat mempelajari sesuatu melalui video ini. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Jangan lupa like, komen, dan share channel ini. Terima kasih.